Bismillahirrahmanirrahim. Asatidatul karam wal ikhwan al-mahmudun, hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taufik hidayah serta inayahnya semoga tercurahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad SAW kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian pasti ada yang lulus, ada yang belum lulus, ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung. Bagaimanakah supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika menghadapi ujian? Dijawab dalam ayat ini adalah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar. Sabar ini sangatlah penting, ilmu akhirat yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Banyak orang-orang yang karena kurang sabar menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kesalahan, kekhilafan, bahkan perbuatan dosa. Misalkan adakah dari santri-santri semua ini, santri Al-Fityan, mau pergi ke masjid, sandalnya tiba-tiba tidak ada, karena kurang sabar dia ambil sandal temannya. Ada? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Mau berangkat sekolah, seragamnya hilang, yang ada seragam temannya. Akhirnya seragam temannya yang diambil karena kurang sabar. Ada? Alhamdulillah tidak ada. Berarti santri Al-Fityan ini alhamdulillah mudah-mudahan semuanya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ada yang di luar sana tidak sabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kesalahan dan maksiat. Bahkan maksiatnya maksiat yang tidak bisa kita pikirkan oleh otak kita yang sadar. Maka sabar ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di jalanan,
Bagi yang tidak sabar melihat lampu merah di depannya kosong langsung diterobos. Tiba-tiba di samping ada lagi yang kenceng sehingga terjadi kecelakaan. Akibat tidak sabar dia merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Dalam dunia bisnis karena tidak sabar melihat pasar turun dijual semua sahamnya, dijual semua barangnya. Ternyata turunnya cuma sebentar, besoknya naik lagi. Rugi dia kan. Kurang sabar, sering memarahi timnya. Akhirnya apa yang terjadi? Tim buildingnya kurang dan kurang kompak. Dalam pertemanan kita nggak sabar melihat teman kita. Teman kita ini sering terlambat, terus suka tidurnya berisik misalkan. Kita tidak sabar, akhirnya marah. Apa yang terjadi? Kita tidak enak dengan teman kita, akhirnya persahabatannya renggang. Coba kalau kita sabar, kita akan saling memahami, saling mengasihi sehingga terjadilah persahabatan yang bagus. Hadirin rahimakumullah, sabar sangatlah penting. Maka kita harus melatih diri kita supaya bisa memiliki ilmu sabar ini. Pertanyaannya, bagaimanakah kita supaya mendapatkan ilmu sabar ini? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita 1 bulan penuh untuk kita berlatih. Salah satunya kita bisa berlatih menjadi orang sabar apabila kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu nisfu sabri. Bahwasanya puasa adalah setengah dari kesabaran. Maka apabila kita melaksanakan puasa, berarti kita telah melatih diri kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi pribadi yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Apa sajakah yang dilatih ketika kita puasa? Yang pertama, kita sabar menahan yang halal dari yang haram. Siang-siang kita melihat ada minuman yang sangat segar. Halal tidak? Halal. Ketika sore hari lihat gorengan anget tambah cabai rawit, halal tidak? Halal. Tapi di bulan Ramadan kita tinggalkan itu demi apa? Demi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati-hati, ini yang ngantuk-ngantuk nih. Nanti dengarnya sebagian. Pulang dari ceramah setelah Ramadan ada minuman segar, kata yang ceramah itu halal, langsung diminum. Wah. Ada gorengan pinggir jalan halal, langsung dimakan. Jangan ya, makanya ini ingetin. Nanti salah dengar. Halal tapi harus dibeli dulu. Ya, dibeli baru dimakan, baru itu halal. Ya. Maka kita meninggalkan yang halal, seharusnya kita bisa meninggalkan juga yang haram. Logikanya yang halal aja ditinggalin, apalagi yang haram. Demikianlah hakikat di bulan Ramadan, kita berpuasa untuk melatih kita supaya menjadi orang yang bersabar. Kemudian latihan yang kedua adalah sabar dalam ketaatan. Ramadan melatih kita sabar dalam taat. Sabar bangun sahur, sabar nahan ngantuk, ya.
sabar sholat tarawih, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Ini melatih kita supaya kita bisa lebih sabar. Sabar dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu itu merugikan kita, misalkan sesuatu itu kita tetap sabar, menguntungkan kita juga kita tetap sabar. Ya. Apapun kondisi kita, yang betul kita bilang betul, yang salah kita bilang salah. Itulah latihan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita seorang anak mengabarkan seorang ayah tentang kelakuan anaknya. Sebut saja bapaknya ini namanya Ujang. Mohon maaf nih Pak Ujang, ini cuma permisalan ya. Pak Ujang, anak bapak main judol. Apa itu nak judol? Judi online Pak Ujang. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian gimana kabarnya? Kabarnya menang Pak Ujang. Alhamdulillah. Ya Allah, berarti ini tidak sabar dalam ketaatan. Tetap kita sabar, melatih diri kita dalam ketaatan. Di bulan puasa ini banyak latihan dalam kesabaran. Kemudian sabar melatih emosi. Kalau ada yang mengajak berantem, kata Rasulullah apa jawabannya? Ini shaim. Saya sedang puasa. Berantem yuk. Afwan, ini shaim. Tapi nanti malam saya tunggu di gerbang depan. Nah, berarti itu tidak sabar. Ya. Kemudian apa latihan lagi? Kita di bulan puasa ini berlatih supaya sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin Ramadan ini dalam kondisi sakit. Ada yang dulu Ramadan bersama orang tuanya, sekarang salah satu orang tuanya tidak ada. Ada yang dulu sehat, banyak duit Ramadan dulu misalkan, Ramadan sekarang duitnya kurang misalkan. Nah, ini sabar dalam bulan Ramadan, tetap sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji berarti diuji dalam kebaikan, dapat kebaikan berarti bersyukur. Kalau diuji dalam kekurangan, kejelekan berarti bersabar. Kebaikan bersyukur, kekurangan bersabar. Insya Allah itu semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira santri-santri ini mending pilih yang mana? Dapat kebaikan nikmat besar bersyukur atau kekurangan bersabar? Alhamdulillah ada yang jawab. Dapat, pastinya yang jawabnya banyak, dapat kenikmatan bersabar. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa kenikmatan bersyukur. Kita terus bisa mendapat kenikmatan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang dapat ada dan mungkin banyak juga yang dapat kenikmatan tapi tidak bersyukur. Ya. Dan ini diperingatkan oleh Allah, maka kedepannya menanti azab Allah yang sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, apa manfaat sabar dalam bulan Ramadan ini? Kalau kita bisa bersabar, satu, menguatkan kemauan kita, ya, will power. Kita bisa menahan yang halal beberapa jam, banyak jam ya, dari subuh sampai maghrib. Masa kita tidak bisa menahan amarah misalkan 5 menit, maksiat beberapa detik. Nah, logikanya seperti itu. Kedua, mendapat pahala yang besar.
Ini orang yang sabar nih pahalanya luar biasa. Ini, pahala dari Allah itu bi ghairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang sabar bakal diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada nominalnya. Tentunya ini sangat besar. Maka sabar merupakan hal yang penting yang perlu kita pelajari, yang perlu kita latih sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup ada syair yang terkenal dari Imam Syafi'i yang mengingatkan kita untuk selalu bersabar akan kesulitan-kesulitan dunia. Beliau berkata, da'il ayyama taf'al ma tasha wa tib nafsan idza hakamal qada wa la tajza li hadisatil layali fama li hawadisi dunya baqa. Yang artinya, biarkan hari-hari berjalan sebagaimana mestinya. Tenangkan jiwamu ketika takdir Allah berlaku. Jangan gelisah karena peristiwa malam dan ujian, karena tidak ada musibah dunia yang kekal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memanfaatkan madrasah kesabaran di bulan Ramadan ini sehingga keluar Ramadan termasuk orang-orang yang bersabar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.